Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Indahnya keragaman budaya negeriku. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Orang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta menggunakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panimping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga menekan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks orang Kanekes si suku Baduy. 1. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jadi jawabannya adalah kesamaan cara hidup di suku saya sama seperti suku Baduy luar yang sudah menggunakan teknologi dan alat elektronik. Sedangkan perbedaannya adalah dengan suku Baduy dalam. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata sulitnya adalah elektronik, artinya peralatan yang menggunakan listrik. Tradisi, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan. Teknologi, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Alat transportasi, alat yang digunakan untuk bertransportasi, ia terdiri dari mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, dan sebagainya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, gagasan pokok, inti masalah, atau masalah utama. Pokok pikiran juga adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung. Adapun ciri-ciri pokok pikiran: 1. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Cara menentukan pokok pikiran: 1. Membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. 2. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir.
3. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. 4. Pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Ya. Jadi, cara menentukan pokok pikiran salah satunya yang biasa kita lakukan adalah memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dari suatu paragraf. Ya. Kita ambil contoh pada bacaan orang Kanekes di suku Baduy. Kita ambil contoh di paragraf kedua. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Nah, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran dari paragraf tersebut ya. Perhatikan kalimat yang di awal dan di akhir ya. Mana yang bisa dikatakan berdiri sendiri tanpa harus dijelaskan oleh kalimat lain ya. Pokok pikirannya adalah masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Misal saja alat elektronik itu yang ada di dalam rumah tangga, misalnya televisi, radio, kulkas, mesin cuci, dan sebagainya ya. Coba sekarang kita melakukan percobaan. Matikan lampu yang ada di dalam ruangan rumah kalian ya. Apa yang akan terjadi? Coba lakukan kegiatan ini di dalam kelas ya. 1. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Dan catatlah hasil pengamatan kalian ya. Dan percobaan mistar dan kertas ini merupakan percobaan untuk listrik statis atau listrik diam ya. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian, sedangkan listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.